Oke, Om Swastiastu, semua tuan sarasami, kembali lagi di channel KMADT Unram di podcast kita tercinta, podcast Teknik Opini. Bersama saya di sini Ajeng yang akan memandu obrolan pada video kali ini. Tapi di sini saya tidak sendiri, teman-teman ya, semeton-semeton. Saya sedang bersama dengan Blimade. Mungkin Blimade bisa perkenalkan diri ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan KMAD Teknik sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber pada podcast Teko di episode kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Made Putra Sedana, saya biasa dipanggil Made. Saya adalah teknik mesin angkatan 24 dan saya juga salah satu inti pengurus dari KMHD Teknik pada periode saat ini. Oke, kita sama-sama pengurus kita. Iya, sama-sama pengurus. Oke, jadi ya seperti yang sebetulnya tahu dari judulnya ya, Blimade ini adalah salah satu juara pada lomba nasional tahunan rancang bangun mesin. Betul. Yang dilaksanakan pada tahun 2025 kemarin. Iya, pada tahun lalu 2025. Ya, tahun lalu beliau ini menang pada kategori original design. Tepuk tangan dulu dong, udah mewakili KMADT, mewakili Teknik Unram sampai ke lomba nasional. Tapi di sini kan posisi saya sebagai Unram lagi, sebagai awam ya. Iya. Ini sebenarnya lombanya nih lomba apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan ini dia ngapain? Dia balap kah? Dia mukbang? Bukan. Nah, Oke. Jadi lomba ini adalah lomba nasional yang diadakan oleh BKSTM namanya, Badan Kerjasama Teknik Mesin, yang menghimpun semua jurusan-jurusan teknik mesin yang ada di Indonesia. Kurang lebih untuk jurusan teknik mesin ini yang terdaftar di dalam BKSTM ini hampir 100 bahkan 200 kurang lebihnya lah. Jadi lomba mereka ini memiliki event tahunan yang namanya, mereka itu mengadakan lomba HUT mereka dan diselingi oleh lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba yang paling terkenal adalah LNTRBM ini atau Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin. Jadi dari namanya aja Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin, di mana lomba ini tuh emang merancang mesin dari awal. Dari awal. Jadi kita mencari latar belakangnya, dikasih tema oleh panitia juga, tiap tahunnya tuh beda-beda. Jadi kita mencari latar belakang permasalahan yang ada di lingkungan kita sekitar ini, kemudian kita merancang mesinnya, menghitung, karena mesin kan perlu dihitung juga nih perancangannya, seperti kayak komponen-komponennya, kayak roda gigi itu kita hitung semua, kemudian kita taruh di dalam proposal, kemudian proposal itu yang kita kirim nanti ke pusat untuk dinilai, seperti itu. Jadi intinya simpelnya adalah lomba merancang mesin dari awal, dari perancangan, komponen-komponen, perhitungan, dan RAB bahkan. Jadi kayak gitu, Beli Ajung. Oke, berarti itu lombanya hanya mengirim proposal saja, tidak disuruh langsung buat gitu. Oh enggak. Panitianya. Jadi untuk lomba ini saya jelaskan dari awal mungkin. Boleh. Biar kita sama-sama paham nih. Iya betul. Jadi lomba LNTRBM ini untuk awal-awalnya itu step pertamanya adalah kita tentunya mencari ide terlebih dahulu sesuai dengan tema di tahun itu. Kebetulan tema di tahun 2025 itu adalah mesin pengolah sampah organik atau sampah lah. Entah sampah organik atau sampah anorganik itu bebas. Cuman subtema yang saya ambil adalah mesin penghancur sampah organik. Jadinya di mana setelah kita memilih tema dari buku panduan pada tahun kemarin, lomba LNTRBM pada tahun kemarin, baru kita mencari mencari latar belakangnya yang mengapa kita memilih alat itu. Kemudian setelah kita memilih alat tersebut, kita buat latar belakangnya dari bab pendahuluan terlebih dahulu, baru ke bab isi, baru ke bab perancangan, namanya perancangan desain dalam bentuk proposal. Nah setelah di proposal itu banyak lagi yang kita tulis di dalamnya selain latar belakang, ada juga tentang komponen tadi yang saya bilang tadi, ada juga tentang perancangan mesinnya, perhitungannya, dan ada desainnya terlebih utama. Desain yang kita buat menggunakan suatu software. Kalau di teknik mesin Universitas Mataram kita menggunakan Inventor. Ya mungkin di elektro juga tahu lah Inventor karena mungkin dipakai walaupun nggak banyak gitu kan. Bisa di elektro tuh untuk bikin robot. Nah iya bisa itu, intinya membuat
desain 3 dimensi. Ya betul 3 dimensi. Jadi itu yang kita taruh di proposal dan juga analisis strukturnya. Seperti kalau kita menggunakan kerangka, yang dimana kerangka itu bakal ditaruh, misalnya mesin pencacah di atasnya, lendutannya berapa, apakah aman, safety faktornya berapa, itu juga kita masukkan ke dalam proposal. Nah, FYI juga lomba ini juga bukan lomba individu sebenarnya, tapi lomba kelompok berarti. Ya, per kelompok. Jadi di satu tim itu saya memiliki 4 anggota. Bukan saya ketuanya ada teman saya namanya Juanda. Saya sebagai anggota dan teman berdua ini juga sebagai anggota, di mana kita tuh punya jobnya masing-masing. Kalau di saya tuh lebih fokus ke proposal dan desain. Jadi setelah kita membuat proposal yang tadi isi-isi yang tadi sudah saya jelaskan tersebut, baru kita mengirimnya proposal itu ke BKSTM itu, ya. Kemudian dinilai, kira-kira apakah di penilaiannya, di buku panduan itu kan nanti ada penilaian nih, Biajung, kayak semacam udah benar nggak desainnya, udah memenuhi kriteria yang di standar yang disuruh di dalam buku panduannya atau belum. Nah setelah dihitung poinnya, kalau poin kita cukup, berarti kita bakal jadi finalis selanjutnya. Nah finalis itu barulah kita nanti bakal presentasi ke tempat lombanya. Nah kebetulan di LNTRBM tahun kemarin, tahun 2025 ini, lombanya itu diadain di Universitas Andalas di Padang. Wah, sampai keluar gitu. Iya. Emang sangat bergengsi berarti. Sangat bergengsi. Dan saya awalnya benar-benar nggak tahu soal lomba ini tuh lomba apa. Ternyata setelah saya lama-lama ikutin lomba ini, ternyata benar-benar bergengsi loh. Dari finalisnya aja yang kepilih tuh, ya bisa dibilang universitas-universitas, bukan bisa dibilang lagi, emang universitas-universitas besar yang ada di Indonesia. Kayak dari UI ada, dari ITS ada, dari UB ada, dari Universitas Jember, Universitas Islam Riau, masih banyak lagi dari itu. Nah kebetulan setelah kita dipilih jadi finalis, ada hal lagi yang kita perlu siapkan ini, Biajung. Setelah jadi finalis? Setelah jadi finalis, saya kira awalnya setelah jadi finalis ya kita nggak perlu menyiapkan apa-apa lagi, tapi justru lebih banyak yang disiapkan setelah jadi finalis. Salah satunya adalah PowerPoint, pasti PowerPoint. Karena kita kan bakal presentasi di sana nih. Bakal kita presentasikan hasil rancangan kita. Kemudian ada juga kita disuruh buat poster. Poster si alatnya ini? Iya, poster untuk rancangan kita nih. Kira-kira apa yang kita rancang. Itu karena ada penilaian juga untuk di poster. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada mock-up. Mock-up ini kayak semacam bentuk 3 dimensi, cuma versi mininya dari alat kita. Nah kebetulan tapi untuk di saya kemarin saya nggak sampai buat mock-up-nya. Karena Kenapa kok nggak buat? Soalnya kalau buat pasti keren lah kan, kelihatan betul versi mininya gitu. Betul. Pertama sih karena sebenarnya nanti saya mau ceritain ini, cuman ceritain dikit aja dulu ya. Boleh sedikit. Iya. Nanti kita karena ya saya kan di sini mahasiswa yang masih semester 3. Oke. Jadi kita waktu semester 3 juga di jurusan saya teknik mesin kita lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak praktikum, jadi ya mungkin kita kurang banyak waktu untuk buat itu. Karena mock-up itu kan selain waktu juga dananya pasti banyak. Karena kita perlu menggunakan berapa mungkin 3D printing untuk bisa membuat alat replikanya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kendala waktu dan kendala dana juga. Makanya kita tidak memutuskan buat mock-up, tapi kita membuat animasi. Oke, diganti dengan animasi. Iya, diganti dengan animasi yang ditampilkan di PowerPoint kita waktu presentasi di Andalas, Universitas Andalasnya. Jadi kayak gitu. Berarti walaupun tidak sesuai, tapi asalkan ada penggantinya tetap masih bisa. Iya, jadinya jalan, sebenarnya untuk mock-up ini tuh yang dilombain itu opsional. Bisa ada, bisa enggak. Yang penting harus ada itu adalah animasinya, PowerPoint dan poster. Karena itu masuk ke penilaian. Kayak gitu. Itu apakah masuk ini juga yang tadi opsional itu tidak masuk penilaian berarti? Karena opsional, kalau ada nilainya mungkin lebih bagus karena penilaian juri ya, kita nggak tahu juga ya. Kalau nggak ada mungkin ada sedikit kurang, tapi ya karena kita nggak mau memaksa juga, takutnya nanti kalau kita maksa malah jelek atau gimana, jadi kita ya seadanya aja, jadi kayak gitu. Oke, tadi aku kan sempat bilang kalau pas awal nih saya nggak tahu lomba ini gimana jalannya. Yeah. Kan? Ini lomba apa sih sebenarnya ini? Berarti di balik itu gimana proses awalnya? Kok bisa kamu ikut lomba apa diajak sama siapa tadi namanya kedua? Juan diajak Juan misalkan diajak mabak nih sini mabak ke rumah saya. Pas lagi mabak tiba-tiba kamu saya ajak lomba. Kamu pergi apa gimana? Kok bisa
ikut Jadi- lomba tapi kau nggak tahu lomba apa kan. Betul. Agak gitu. Jadi awalnya itu karena kan lombanya ini timelinenya tuh kalau nggak salah ya di bulan-bulan mau libur semester, jeda di semester 2 ke semester 3. Jadi itu lagi libur-libur semesternya nih. Ada kegiatan lah bisa dibilang. Jadinya kayak gabut di rumah, tiba-tiba dapat chat dari teman dari Juan ini. "Deh, mau ikut nggak lomba?" dibilang gitu. Karena tanya dulu sebelumnya lomba apa. Ini nama lombanya Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin. Di awalnya sih nggak pede ya, kayak ngerasa kayak rancang bangun mesin. Ini kita masih semester 2 lah bisa dibilang, belum masuk ke semester 3 bahkan kan. Berat banget. Berat banget gitu. Kan. Yang dimana kalau di jurusan teknik mesin sendiri, matkul rancang bangun mesin itu baru didapetin di semester 5. Wah. Matkul perencanaan kalau nggak salah namanya. Itu jauh. Iya, itu jauh banget. Itu kita dari semester 2 bisa dibilang kan belum masuk ke semester 3 kan, Ya. masih di libur-liburnya. Disuruh ikut lomba rancang bangun mesin. Awalnya bingung kan. Cuman setelah mengumpulkan rasa kepercayaan tak bilangnya ke sini kayak gini gitu ya. Oke, boleh dah. Karena tujuan awalnya itu bukan untuk juara, tapi untuk mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu. Menyombongkan diri lah ya. Hasilnya belakangan dan juga FYI lombanya ini juga gratis. Oh, gratis. Tidak dipungutin dana sama sekali. Bagus. Untuk pengiriman proposal itu tidak dibungutkan dana sama sekali. Jadi lombanya gratis. Jadi kayak mikir juga ya, apa salahnya kita ikut sekalian kita nyari apa ya pembelajaran lah di sini. Itu hal yang paling penting sebenarnya daripada juara kan. Untuk mikirnya pada saat itu. Jadinya ya ikut iseng-iseng aja. Baru setelah itu nyari teman lagi 2. Dan habis itu baru nyari dosen pembimbing lomba. Pasti ada dosen pembimbing di lomba ini. Dan harus ada dosen pembimbing lomba ini. Itu awal-awalnya. Awal-awalnya seperti itu. Terus kalau boleh tahu judulnya tadi apa? Untuk sebenarnya ini judulnya agak panjang ya. Oke, boleh tak lihat dulu ya. aja Karena ada contekan nggak apa-apa. Iya. Tadi saja ada daftar kok lihat. Ini judulnya panjang. Ini judulnya ini panjang banget soalnya. Ada mungkin lebih dari 20 kata. Nah, untuk nama alat kita sendiri itu namanya Bicohizer. Nah, untuk judul proposal kami adalah rancang bangun alat penghancur dan pengolah sampah dapur menjadi pupuk dan biogas berkualitas tinggi guna untuk kesejahteraan masyarakat desa. Itu judul yang kita pilih untuk di lomba tahun lalu. Nah, itu gimana proses dibaliknya? Kok misalkan udah kumpul nih anggota. Ya. Alat apa kita buat nih mau ikut lomba apa ya? Ini buat ini aja. Alat apa namanya tadi yang panjang 20 kata itu? Iya, Bicohizer lah. Kita bilang namanya Bicohizer. Wih, langsung dah kita buat alat gini. Namanya Bicohizer. Atau ada diskusi atau malah sempat buat ini setengah, ganti. Buat itu jalan seperempat, ganti lagi. Ya. Atau sempat misalkan begejoh berkelahi karena udah capek-capek buat ganti lagi, ganti nah gimana prosesnya di balik itu kayak pasti seru. Dan yang tadi Ajung bilang proses-prosesnya hampir semua kita alami. Dari awal kita bingung untuk milih konsep, kira-kira apa ya konsep yang bagus ya dengan kita mengambil subtema mesin penghancur sampah organik. Tapi kalau kita cuman sekedar mendesain mesin penghancur ya kayaknya udah banyak deh mesin penghancur yang lain kan. Kira-kira apa yang buat spesial ya? Nah, jadi untuk di alat kali ini, Bicohizer ini, kita tuh memadukan antara proses penghancuran, kemudian sampah organik yang sudah dihancurkan, menjadi serpihan-serpihan, dimasukkan ke dalam tabung kedap udara. Atau ya tabung kedap udara yang bisa disebut sebagai biodigester. Nah, jadi biodigester itu adalah sebuah tabung yang digunakan untuk memfermentasi sampah organik secara anaerob atau kedap udara tanpa ada masuknya oksigen di dalamnya. Ruang ini berarti ruang vakum. Iya, semacam kayak gitulah kurang lebih. Nah, difermentasilah di dalam tabung itu, kemudian menghasilkan beberapa output. Ada 2 output di sini yang kita ingin dihasilkan. Oke, sebelum itu sampah organik berupa daun-daunan, sisa makanan itu dicampur juga sama kotoran hewan. Karena kotoran hewan kan secara tidak langsung juga termasuk sampah organik kan. Walaupun bisa jadi pupuk biasanya kan. Nah, jadi sudah dicacah, sudah dicampur dengan kotoran sapi di dalam tabung itu bahkan menghasilkan 2 output nih. Nah, output yang pertama itu adalah biogas. Itu adalah output yang kita incer. Dan output kedua adalah berupa digestate atau buangan yang berupa semacam cairan yang bisa dijadikan pupuk. Kalau dikasih treatment yang berbeda, treatment khusus lah. Berarti ada proses lagi ya, tapi untuk hasil yang benar-benar bisa langsung dimanfaatkan itu berupa biogas.
Nah, setelah itu kita mikir kira-kira apa ya yang buat spesial, apa kita gabung aja jadi satu nih. Proses pencacahan langsung dihubungkan oleh pipa, langsung masuk ke dalam biodigester, habis itu menghasilkan 2 output. Dah, setelah dia setelah gas itu dihasilkan, karena di dalam tabung itu pasti akan menghasilkan gas di atasnya kan, karena kita kasih keluaran berupa pipa juga di dalam tabung itu. Dia sebenarnya tertutup, cuman tidak yang benar-benar tertutup banget, tetap dikasih pipa untuk mengalirnya gas sama mengalirnya cairan buangan ini. Oke. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih gambarannya. Mungkin nanti bisa ditampilkan gambarnya mungkin ya. Ya, mungkin. Ya, editor, tolong ya, editor, tolong kalau ditampilkan. nggak lupa. Boleh. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita mikir juga, kalau alat ini kayaknya sederhana banget deh. Karena kita mikirnya, udah banyak sih kayaknya proses pencacahan, habis itu ditaruh langsung ke dalam biodigester. Kenapa mengalami proses pencacahan? Karena dengan jurnal yang kita baca, kalau proses pencacahan itu dia bakal memperluas luas penampang sehingga bakteri itu lebih gampang memfermentasi sampah-sampah organik. Jadinya proses fermentasinya bakal lebih cepat. Itulah makanya kita kenapa memilih proses pencacahan terlebih dahulu. Selain juga subtema kita seperti itu. Nah, terus kita konsultasi lah ke dosen. Pak, ini kira-kira gimana? Kita maunya gini. Kita mau pakai kancangan yang seperti yang saya bilang tadi tuh. Terus kita mikir juga sama Pak Mahir kebetulan, dosennya ini, dosen pembimbing. Beliau juga aktif di acara-acara KMHDT. Di Simekramu beliau sering datang, Pak Mahir. Nah, beliau bilang gini, coba buat sesuatu yang beda. Ini jujur, ini tuh masih awam lah. Ini masih bukan awam, ini sudah banyak digunakan sama orang-orang gitu. Mainstream? Mainstream. Buat yang anti mainstream lah sedikit. Oke, kita mikir kayak apa ya. Terus kebetulan ada saran dari beliau. Beliau kan juga aktif nih untuk nulis-nulis jurnal, paper, penelitian yang banyak penelitian beliau, kalau dicari di Google mungkin bisa ya. Nah, beliau nyaranin, saya ada nih berupa biogas juga kemarin. Kan biogas itu dia punya tiga senyawa yang khusus, menghasilkan 3 senyawa lah. Yang pertama itu berupa gas. Yang pertama itu ada NH4 atau amonia. NH3 apa NH4 lupa. Amonia intinya. Yang kedua itu ada CO2. Ini kandungannya sekitar 30% lah. NH3 atau NH4 amonia itu intinya sekitar berapa persen ya? 10% ke bawah lah. Dan sisanya itu sekitar 60% itu adalah metana. Nah, gas metana ini adalah yang bisa digunakan untuk menyalakan api. Untuk mengganti gas LPG. Gitu konsep awal kita nih. Konsep awalnya. Tapi karena kalau kita mentahannya hasilnya cuma biogas saja, otomatis masih ada 2 gas pengotor ini dong. Masih ada CO2, masih ada masih ada amonia, dan masih ada juga kalau nggak salah H2. Hidrogen. Ya, masih ada larutan yang lain lah. Beliau nyaranin, ini saya ada punya jurnal untuk melarutkan gas biogas itu ke dalam larutan NaOH. Nah, apa ini? Natrium dioksida. Natrium, ya kalau NaOH lah intinya. Kalau gak lupa juga supaya karena ini intinya larutan NaOH. Nah, larutan NaOH itu dia bisa mengikat amonia dan bisa mengikat CO2. Jadinya gas yang bakal keluar langsung setelah difiltrasi oleh amonia dan setelah difiltrasi oleh NaOH itu adalah gas metana yang benar-benar murni. Nah, gas metana yang murni ini berdasarkan beberapa jurnal yang kita baca, itu dia bakal menghasilkan nyala api yang lebih lama. Karena dia dikit murni karena gas pengotornya dikit. Walaupun ya dalam proses fermentasi itu kalau kita terapkan secara lapangan pasti nggak bakal semurni itu kan. Ya. Cuman apa salahnya ide yang kita buat anti mainstream lah, nggak seperti ide-ide yang lain-lainnya. Jadi setelah beliau menawarkan ide itu, langsung kita gini, kita kayak, oh ya benar ya. Apa kita pilih aja nih ide yang Pak Mahir bilang ini. Nah, setelah itu barulah kita merancang alatnya. Awalnya kita itu ingin mengubahnya menjadi listrik malahan. Bukan menjadi gas untuk mengganti gas LPG. Kita awalnya itu ingin mengubahnya menjadi listrik dengan cara kita menggunakan generator gas metana atau generator biogas kalau nggak salah ada gas metana, generator yang berasal dari gas metana. Begitu yang bahan bakarnya. Dia dibakar untuk yang ngasih. Iya, ngasih listrik kayak gensetnya gitu. Tapi genset gas metana. Setelah kita mikir-mikir bahwa karena kita rancang alat ini bukan sekedar merancang alat, tapi juga kita merancang RAB-nya, kira-kira dananya ini membludak atau seperti apa. Setelah kita lihat output yang dihasilkan dari gas metana, kita lakukan perhitungan kan kira-kira kan kalau dengan kapasitasnya sekian,
gas metana yang dihasilkan bakal berapa, terus untuk dikonversi sebagai listrik dengan genset ini kira-kira menghasilkan listrik nyala berapa jam. Ternyata setelah kita hitung-hitung hasilnya kurang maksimal untuk dijadikan listrik. Awalnya alurnya itu dari sampah menjadi listrik. Tapi karena kurang efisien dan harga genset itu juga mahal untuk diterapkan di perdesaan, jadi kita milih atau kita pilih aja deh gas untuk masak. Cuman kan tetap ada spesialnya nih, karena kita udah melalui proses penghancuran, fermentasi dan filtrasi terus baru jadi gas yang murni dipakai gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah setelah kita merancangnya itu 3 kali revisi dalam kurun waktu 2 bulan kalau nggak salah. Itu ngebut. Iya ngebut banget itu 3 kali revisi. Yang rancangan pertama kurang. Rancangan kedua perhitungannya nggak jelas, dan di rancangan kedua ini kita udah hampir menyerah sebenarnya. Kita udah hampir mau nyerah, kayak mikir ternyata susah ya. Ternyata kita yang mahasiswa masih semester segini nih, kalau mau ikut lomba kayak gini ternyata kayak sebelum bisa deh levelnya. Kita mikirnya gitu karena kita mustahil ini karena ini kita belum tahu loh ini kira-kira kita masih hancur-hancuran juga perancangannya gini-gini. Akhirnya setelah dalam kurun waktu kurang sebulan kalau nggak salah. Dalam kurun waktu kurang sebulan, akhirnya ngelihat sia-sia dong suatu hal yang kita udah kerjakan, tapi kita nyerah di tengah jalan. Karena kita nggak tahu hasilnya itu bakal kemana nih, ini bakal ngarahin kita ke mana, entah juara, entah dapat pembelajaran, kita nggak tahu karena kita lomba aja belum mulai, kita udah menyerah gitu kan. Apalagi dengan perjalanan yang panjang kita lakuin, kayaknya berat banget deh kalau menyerah. Akhirnya ngemotivasi teman-teman lagi, ya udah kita mulai dari awal lagi. Kita rancang benar-benar pelan-pelan lah. Jangan yang bagus-bagus sekali, tapi kapasitasnya jelas, perhitungannya jelas, konsepnya jelas, dan masuk akal. Itu lebih penting. Masuk akal. Iya, kayak kira-kira jalurnya masuk akal, teori-teori yang kita pakai masuk akal. Itu sih lebih penting sebenarnya. Setelah itu kita ngumpulin, setelah jadi kan ini, kita ngumpulin itu H-1 kalau nggak salah. H-1 penutupan. Kita ngumpulin H-1 penutupan. Kita udah nothing tulus, menang nggak menang, kalah ya udah, menang kita coba lomba-lomba lagi. Kita nggak berharap lah untuk jadi finalis waktu itu. Asal kirim aja. Iya asal kirim ya. Ini kerja keras kita. Ini hasil terbaik yang kita bisa buat. Kita kirim. Itu jangan ditanya lah begadangnya sampai jam berapa buat itu kan. Nah setelah kita kirim, pengumumannya kalau nggak salah itu agak lama ya. Sekitar beberapa minggu deh pengumumannya itu, baru ada pengumuman terpilih 24 finalis dari, kalau nggak salah ya, 200 atau 100 proposal yang ngirim. Yang terpilih cuma 24 finalis. Iya. Sangat banyak yang gugur. Dan kita mahasiswa semester 2 nih. Nekat awal. Kok masuk gitu? Awalnya berharapnya. Apa ini? Awalnya berharapnya kayak, aduh kalau lolos nih, berat deh kayaknya nih gitu kan. Karena banyak yang disiapin lagi. Terus ya udahlah, kita jalanin aja nih, kita buat aja deh sebisa kita. Nah gitu kurang lebih, baru lanjut tadi seperti yang saya jelasin, buat PPT, yang kayak gitu-gitu, baru ke Padangnya jadi finalis kayak gitu. Oke, berarti memang perjalanannya rumit sekali. Iya rumit, pasti rumit banget. Yang punya ide ikut lomba siapa? Juanda itu, ketuanya pasti kalau di tim yang berambisi pasti ketuanya lah. Mungkin apa yang ada di pikiran Juanda? Kayaknya ikut seru. Iya, kayak ikut seru nih, kayak nggak mikir stresnya nih. Iya. Stresnya baru mikir setelah kita udah jalan ya. Udah lolos, mikir aduh gimana ini. Dan ternyata rintangannya itu bukan sekedar hanya di PPT, bukan sekedar hanya di animasi yang ingin kita buat. Tantangannya tuh banyak pasti. Selain itu terutama di administrasi. Nah ini pasti ngomongin administrasi tidak jauh dari kampus pasti. Iya betul. Ya begitulah. Karena kita juga mengikuti lomba kemarin itu tahun 2025 kan. Iya. Masih kerat dengan isu-isu efisiensi. Iya bener lagi. Apalagi kita dari Lombok ya. Bisa dilihat dari Google Maps itu kira-kira dari Lombok ke Padang berapa jauhnya tuh. Dan tiket pesawat tuh berapa nih. Untuk ngirim satu orangnya udah
mahal banget gitu, mahal sekali. sekali ini. Lagi pakai helikopter kayak Iya, nggak mungkin pakai helikopter. Pasti pakai pesawat dong. Helikopter mahal lagi. Itu jadi kita mikirnya gitu. Jadi ada cerita lagi nih Beliau Nah, Jung. apa dong mungkin Nah, bisa untuk diceritakan? cerita setelah kita jadi finalis mengurus administrasi. Nah, Itu benar-benar ribet banget. Bukan ribet sih, lebih ke gimana mental kita dibuat untuk meyakinkan orang yang mau memberikan kita uang supaya kita tuh yakin diri kita tuh bisa memperoleh yang terbaik di sana. Jadi setelah kita lolos administrasi, setelah kita lolos jadi finalis, kita ke administrasi, kita ke, kalau saya waktu itu kemarin ke kepala jurusan dulu, ke Kajur dulu untuk mengonfirmasi kepala jurusan bahwa kita tuh udah lolos finalis lomba LNTRBM. Senang kan otomatis, ternyata ada juga di tahun ini ada perwakilan dari Universitas Mataram, Teknik Mesin Universitas Mataram. Jadi kita ya langsung aja nembak kan waktu itu kan, bisa apa kira-kira untuk ngirim beberapa peserta ya jangan satu tim lah kayak dikirim, kita mikirnya gitu. Karena ya isu efisiensi ini lumayan buat kita minder juga untuk minta dana yang banyak-banyak kan. Kita bilang apa bisa nggak 2 orang atau 3 orang yang dikirim ke Padang. Tapi ya karena efisiensi kita juga nggak bisa nyalahin siapapun karena ini adalah dari pusat kita nggak bisa marah-marah dan segala macam. Dari Kajur waktu itu kebetulan ngasih cuman nggak bisa semua tim, nggak bisa 3 orang bahkan. Nggak bisa 3 orang, nggak bisa. Jadi awalnya itu setelah kita ke Kajur, kita disuruh ke wakil dekan dulu untuk mengkonfirmasi juga karena wakil dekan kan mengurusi keuangan juga kan. Wakil dekan 3 kalau nggak salah waktu itu. Nah kita ke wakil dekan 3, kita minta kira-kira gimana untuk pengurusan biayanya. Wakil dekan sempat bilang ke kita bahwa lomba, karena ini lomba yang diadakan oleh non-kementerian, bukan kementerian mengadakan. Berarti swasta yang ada. Iya, karena ini semacam organisasi perhimpunan teknik mesin, jurusan teknik mesin seluruh di Indonesia gitu. Jadi ini ya otomatis bukan lembaga kementerian, tapi non-kementerian kan. Yang dimana kalau peraturannya di Fakultas Teknik, kalau lomba yang diadakan oleh lembaga non-kementerian itu dia hanya per tim nih ya, kalau setim nih itu yang dikirim 1 perwakilan saja. Dari berapa tuh? Dari berapa orang? Dari berapa orang? Kelompok berapa? 4 orang. 4 yang bisa diberangkatin cuman 1. Hebat, tepuk tangan lu. Diberangkatin cuman 1. Yang dimana 4 orang ini juga punya tugasnya masing-masing gitu loh. Paham nggak? Iya. Punya tugasnya masing-masing yang krusial dalam perancangan proposal, perancangan desainnya. Tapi ya karena kita harus tahu juga dengan kenyataan, kita harus paham lah kenyataan pada saat itu emang lagi susah-susahnya, lagi efisiensi lah kita bisa bilangnya di saat itu. Jadi kita sadar diri. Awalnya setelah dikasih tahu oleh Kajur dikasih tahu oleh wakil dekan kayak gitu, kita gak pede. Karena kan sesudah pengumuman itu dikasih tahu nih kira-kira universitas apa aja yang lulus nih. Kita lihat lawan-lawannya. Universitas Indonesia. Universitas Brawijaya. ITS. UGM ada. UGM waktu itu nggak ikut, tapi yang tahun sebelumnya itu ikut tahun-tahun sebelumnya. UGM waktu itu nggak ikut, entah nggak lulus proposal atau nggak ikut, nggak tahu juga kan. Ya, habis itu Andalas, Universitas Andalas, rumahnya ikut. Lalu tuh harusnya ada universitas apa lagi ya? Ada ITS juga. Habis itu ada macam lah universitas terbaik yang ada di Indonesia, entah swasta entah negeri. Itu ikut. Jadi kita minder di sana. Kita mikir, kalau kita ke sana kira-kira sia-sia nggak? Kita juga 1 orang bisa nggak kira-kira dapat juara nih kayak gitu? Karena kan ya pastilah ekspektasi fakultas ngirim jauh-jauh orang untuk ke sana. Kalau nggak juara ya apa ekspektasinya gitu? Udah mengeluarkan dana sebanyak itu kan ekspektasi nggak juara itu ya mustahil. Jadi itu minder. Tapi kita nekat. Itu yang penting tuh. Dari awalnya udah nekat. Anak semester 2 ikut lomba nih. Kita nekat. Kita mikir, ini perjuangan kita dari bulan-bulan lalu loh. Gimana kita begadang, gimana kita nulis capek-capek. Tapi masa kita mau berhenti lagi di tengah jalan? Kita udah 2 kali loh mau berhenti di tengah jalan. Apa kita selesaiin aja nih? Entah gimana hasilnya. Kita nggak ada berharap juara. Karena udah minder duluan kan. Gimana pun hasilnya. Hal yang bisa kita ambil yang lebih dari juara adalah pembelajarannya. Itu dia. Prosesnya, pembelajarannya, di mana kita bisa ngukur level kita nih
kalau kita ngelihat presentasi universitas ternama nih, kita bisa tahu, oh ternyata level kita nih masih kurang loh. Level kita nih masih kurang daripada mereka. Oh ini yang bisa kita perbaiki nih. Kayak gitu. Itu sebenarnya yang kita pinginkan daripada sekedar juara. Juara tuh bonus lah bisa dibilang. Juara tuh bonus, kita mikirnya gitu awalnya. Jadi kita nekat. Ya udah, kita terusin aja lah nih sampai kita finalis ke Padang. Pilih lah setelah itu. Tapi yang dipilih cuma 1 orang. Nah, siapa? di sini. Pasti Banyak perdebatan di sini nih. Ego-ego lah, Nah, apa segala macam. Awalnya yang Gimana itu? datang ke sana ke Padang itu adalah ketua pasti, karena wakil dekan nyuruhnya ya ketua kelompok. Karena ketua kelompok secara langsung bertanggung jawab dan namanya juga ada di sana. Cuman setelah kita berunding lagi, sebelum itu sesudah kita minta ke wakil dekan nyuruh kita minta ke wakil rektor. Karena ini kita membawa nama Undram juga ke nasional. Nah, pede lah kita nih. Oh bisa nih kayaknya 2 orang gitu kan awalnya. Oh bisa nih 2 orang. Rektor kayaknya dari rektor bisa lah. Bisa nih. Ya, rektor pastilah ngasih dana gitu kayak kita awalnya kira gitu kan. Cuman keadaan kemarin juga kalau di rektor bukan masalah efisiensi, tapi kalau nggak salah tuh kita terlalu lambat untuk ngurus administrasinya. Karena kan kita harus ngurus administrasi di fakultas dulu, baru kita bisa ke rektorat. Gitu. Nah setelah itu kita bingung dong, siapa nih kira-kira namanya yang mau ditaruh di fakultas. Karena yang di fakultas ini udah pasti dapat. Sedangkan kalau direktur nih dapat nggak dapat kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau dapat syukur, kalau dapat juga kita sebenarnya punya satu perwakilan di fakultas yang bisa datang. Saya mikir, ya udah Madi aja dia bilang gitu. Si ketua saya. Ya udah Madi aja. Kenapa enggak? Saya kan ketua nih. Ya. Saya dah gitu. Sebagai ketua, kenapa enggak gitu kan? Karena kita balik lagi ke penugasan kita masing-masing tadi. Karena saya ini secara tidak langsung memegang 2 tugas yang utama lah. Perancangan proposal, saya nulis dari latar belakang. Bab 2 dibantu juga sama teman saya lagi 1. Kemudian saya juga ikut di perencanaan alat. Pendesainan alat. Jadi saya udah menguasai proposal dan saya juga secara tidak langsung menguasai perancangan juga. Jadi pertimbangan itu yang dibuat ketua saya, ya udah Madi aja gitu untuk ke Padang. Nanti saya sesuaiin sama dana yang bakal dikasih sama rektor gitu kan awalnya bahasanya. Nah setelah itu baru kita ke wakil rektor untuk minta dana. Kira-kira gimana Pak? Bisa nggak untuk minta dana gini-gini? Kita kebetulan dari jurusan teknik mesin yang mau ikut lomba ke Universitas Andalas. Setelah itu wakil rektor mengiyakan, cuman sekali lagi kesalahan kita karena kita juga terlalu lambat mengurus administrasi. Karena juga kita semester 3 waktu itu. Nah, setelah finalis itu kita udah mulai masuk. Kita udah mulai praktikum, udah mulai ikut kepanitiaan, normal kuliah lagi. Jadinya liburan kita sibuk, masuk nih tambah sibuk gitu. Ya, jadinya itu yang membuat kita terlalu lambat mengurus administrasi karena kesibukan-kesibukan yang seperti itu. Nah, jadi sampai di Hamin berapa minggu kita berangkat, yang di fakultas masih belum cair juga. Waduh. Yang di fakultas masih belum cair, yang dimana tiket pesawat itu kan mahal kan. Dan tiket pesawat itu bakal mahal seiring waktunya itu mepet. Misalnya kita mau berangkat ke Padang nih tanggal 28. Kalau kita mesen tiketnya tanggal 26, harganya bakal lebih mahal daripada tanggal-tanggal sebelumnya. Kayak tanggal 17, kayak gitulah. Kita mikirnya gitu juga. Kayaknya nih kalau dari rektor nggak cair-cair, itu hamin seminggu kita masih belum dapat kabar. Direktur masih ada revisi di fakultas, kita belum ajuin ke sana. Dah setelah itu hamin 4 hari kalau nggak salah, itu masih juga di fakultas belum cair. Belum di ACC lah proposal permintaan dana kita untuk lomba. Hamin 3 baru cair. Hamin 3 baru cair. Dan peraturannya kita tuh harus harus selesai dulu di fakultas, baru kita bisa ke rektor. Sedangkan sudah hamin 3. Iya, sedangkan di rektor pun administrasinya lama juga gitu. Karena pasti banyak pendanaan juga di rektor kan. Setelah itu kita sudah ke fakultas, udah cair hamin, bukan cair sih di hamin 3 tuh lebih ke udah ditandatangan lah proposalnya. Cairnya itu di hamin 2 kalau nggak salah. Nah sudah cair, kita akhirnya berani ke rektor. Di rektor lama sampai hamin 1 kita belum dapat dana sama sekali. Barulah kita ngambil kesimpulan bahwa yaudah yang sana Madi aja. Karena dia yang udah benar-benar dapat dana dari fakultas. Kayak gitu. Jadi ya perjalanannya panjang. sebelum ke
sebelum ke Padang sama sesudah ke Padang lebih panjang lagi. Panjang lagi. Jadi perjalanan ini benar-benar panjang sebenarnya. Jadi gitu. Jadi memutuskan satu orang dapat dana untuk berangkat ke Padang sendiri tanpa dosen pembimbing, tanpa teman-teman, sendiri ke Padang, dari Lombok ke Padang. Ngelawan yang tadi universitas yang terbaik di Indonesia ya. gitu kan. Tengah-tengah itu. Wah, ini pressure-nya luar biasa, tanggung jawab sih lebih tepatnya, tanggung jawab. Walaupun kita tidak berharap juara, cuman tanggung jawabnya itu pasti besar lah. Nah, jadi gitu kurang lebih untuk sebelum ke Padangnya. Tapi sebelum itu, ini udah berapa lama berjalan ini? 35. Bedak enggak sih? Wah, pasti. iya. Nah, ada air, ada jajan, kita minum lah dulu. Oke, boleh. Makan dulu. Makasih. Dari tadi. Memang hostnya ini pengertian dia. Iya dong. Ya, kasih airnya. Ini airnya juga dari Lokal Hero ya. Iya. Tahu sendiri lah, mungkin bisa kontak-kontak. Ya. Ini ya air putih sehat. Saya minum agak banyak ya. Boleh. Saya takutnya beser kalau minum banyak. Hampir nyembur. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai saya sebelum ke Padang. Sebelum ke Padang. Nah, tadi kan backgroundnya udah sebelum ke Padang administrasi. Pas di Padang gimana? Sendiri nih Onram. Aduh. Dikeroyok universitas besar-besar. Aduh. Kan pasti ya. ada cerita lucu pasti ada lah. Pasti. Itu gimana kisahnya gimana di Padang? Justru di Padang itu lebih banyak ceritanya. Dari perjalanan sampai pulang. Dan untungnya, karena saya awalnya ngira kan, lomba ini tuh lomba yang sangat kompetitif. Karena yang mengisi lomba ini, yang finalisnya universitas-universitas besar. Dan judul-judul mereka juga bukan yang kaleng-kaleng gitu. Bagus-bagus semua. Tapi setelah saya sampai... Juga ya? Oh iya, sama. Setelah saya sampai ke lombanya, mungkin ini saya ceritain dikit, ternyata orang-orang di sini sangat suportif. Oke, dari yang kampus-kampus besar tadi itu? Iya, kampus besar lagi. Sebelumnya saya ceritain dari transit. Sebenarnya ini banyak banget kisah. Jadi saya ke Padang itu transit 3 kali. Sendiri tuh. Dari Lombok ke Jogja ke Hang Nadim, ke Batam. Dari Batam baru ke Padang. Nah di Batam ke Padang ini ada kisahnya. Yang dimana saya kan pesawat pagi seharusnya sampai ke Padang itu sekitar siang lah. Tapi di Hang Nadim, di Batam ini saya tuh kena delay pesawatnya itu yang seharusnya kita udah landingnya di Padang sekitar jam ya bisa dibilang jam 11 jam 12 yang saya punya waktu untuk entah istirahat entah nge-explore Padang lebih banyak gitu kan, makan nasi Padang nasi Padang ini lebih itulah. Taunya saya malah terjebak di Batam karena delay sekitar. Oke, tadi kita ada sedikit kendala, kameranya overheat jadi kepotong. Apa-apalah. Jadi sampai mana nih? Tadi sampai di Batam kena delay. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya ya. Tadi sampai di Batam itu saya kena delay sekitar berapa jam, dari jam 11 yang seharusnya udah sampai Padang mungkin, tapi malah berangkat dari Batam itu sekitar jam 7 ya, sampai Padangnya jadi jam 8.40 kalau nggak salah. 40. Ya itu delaynya lama banget. Cuman gara-gara delay itu saya nemuin teman dari Universitas Jember sama sana. Kena delay juga? Iya, sama kena delay satu pesawat. Sebenarnya ada 2, cuman yang dekat itu sama yang di Universitas Jember. Kebetulan mereka juga ngirimnya full 4 tim. Ya tambah minder lagi dong otomatis. Yang dari awalnya aja tadi kita cuman 1 ya udah minder, apalagi ketemu yang tim lain tapi full tim. Waduh, tambah minder lagi. Oke, setelah itu sampai Padang itu kalau nggak salah di jam 8.40 itu udah bener-bener ada waktu lagi. Bingung mau dia sampai penginapan itu. Bingung itu mau istirahat dulu, mau langsung latihan presentasi atau gimana. Kebetulan di tempat penginapan, satu penginapan sama yang tadi anak UI. Oh, ada lagi anak UI. Dan datang pun itu posisinya mereka lagi latihan full tim. Nah, itu udah makin kena lagi tuh kan. Cuman tetap harus semangat. Akhirnya milih untuk istirahat dulu bentar, baru paginya bangun. Itu besokannya langsung lomba. Paginya bangun, baru latihan, baru berangkat ke lomba ke Universitas Andalas. Kebetulan penginapannya juga dekat sama Universitas Andalas. Jadi setelah di Universitas Andalas,
presentasi di ruang dom kayak gitu, ketemu lagi sama teman yang ngebantuin dari Universitas Islam Riau. Oke. Iya, itu benar-benar teman-teman yang nemenin dari Universitas Andalas sampai akhirnya setelah lomba, setelah pengumuman juara, ditemenin jalan-jalan sama mereka. Jadi ya benar-benar nggak punya teman di sana, tapi orang-orang di sana welcome banget sama kita, sama orang yang baru ke Padang lah bisa dibilang. Mau diajak jalan-jalan, mau diajak keliling Padang, jadi kayak punya teman lah walaupun sendiri, tapi di sana tuh tetap ada kebersamaan, tetap ada kekeluargaan lah di sana. Jadi kayak gitu. Terus reaksinya gimana? Lihat, oh kamu dari Mataram. Mana teman-temanmu? Awalnya kok cuma sendiri? ya, Gimana? yang ngereaksi itu malah yang dari Jawa. Oke. Yang dari Jawa. Setelah nanya kan, datang kan ngumpul ke peserta, habis itu sharing-sharing cerita-cerita tentang apa yang kita rancang sebelum kita presentasi, ya untuk mencairkan suasana lah. Ngomong-ngomong, ditanya habis dari mana gitu. Dari Lombok bang. Dari Lombok, dia bilang. Apa namanya, sama siapa, dia bilang kan. Sendiri, nggak ada bawa dosen, nggak ada. Wih, semester berapa? Semester 3 bang. Di sana baru orang pada kaget. Oh, angel ya, angel ya, dia bilang gitu. Angel ya, semester 3 dia bilang itu. Soalnya rata-rata di sana itu semester 5, Nah, pokoknya semester dari 7, karena kan itu di semester 3 ya ganjil kan. Semester 5, semester 7 yang dimana ya bisa dibilang skillnya mereka itu udah ada yang PKL malahan. udah dapat matkulnya juga. Iya, udah dapat itu, matkulnya ya. mungkin di jurusan mereka kan, kita nggak tahu juga. Itu jadi kayak, angel. Jadi yang awalnya saya kira biasa aja gitu semester 3 ya apa-apa, yang penting kesana aja jalannya. Ternyata setelah ngomong-ngomong agak nekat juga ternyata, Nekat baru banget, nyadarnya ya. tuh pas dari sana. Jadi gitu. Jadi dari datang presentasi pun agak gugup karena saya presentasi kan urutan tengah nih. Ya. Jadi ada yang udah peserta duluan, tambah nervous karena ngelihat presentasinya bagus, full tim. Habis itu pas giliran saya agak nervous karena nggak ada yang nenangin gitu loh, karena kita nggak punya teman, bukan punya teman sih, kayak nggak punya teman setim yang ikut bantu sendiri, di sana, Pak. karena di sana kan tetap fokus sama timnya masing-masing kan. Ya. Walaupun setelah itu baru ditemenin dan lain-lain, tapi tetap di sana tuh fokus ke timnya masing-masing. Jadi benar-benar sendiri. Tapi yang mau saya tekanin di sini yang saya pelajari adalah bukan tentang juaranya, tapi tentang mentalitasnya. Di mana kita berani maju ke panggung yang isinya tuh benar-benar full orang. Juri itu ada 6 namanya profesor dari universitas terbaik yang ada di Indonesia. Habis itu audiensnya juga dari peserta-pesertanya pasti. Dan ada dosen-dosen mereka juga di sana. Kebetulan ada kepala jurusan saya waktu itu juga nonton. Habis itu benar-benar pressure banget. Tekanannya tuh merasa kayak, ini sebelum saya naik panggung ya. Merasa kayak gini. Apa saya nonton aja ya daripada maju gitu. Mending nonton. Kayak lebih seru deh. Kayak dapat pembelajaran juga kan. Tapi kan naif kan kalau kita udah ke sana jauh-jauh ke Padang, tapi kita cuma nonton. Ini mana kita tuh posisinya di sana sebagai finalis. Nah, mungkin kita nggak maju presentasi kan. Akhirnya saya beraniin diri saya maju. Dalam hati saya bilang, yaudah apapun hasilnya, yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Kita udah mempersembahkan yang terbaik. Sekarang buktinya terakhir kalinya ini, gimana pun nanti, udah saya maju presentasi, walaupun presentasinya waktu itu yang udah bagus-bagus banget lah bisa dibilang, karena baru pertama kali juga kan. Akhirnya selesai presentasi baru merasa lega di sana. Benar-benar lega, selega-leganya. Kayak walaupun presentasinya enggak bagus, cuman ada kesenangan tersendiri, udah ternyata bisa ya perjalanan sejauh ini akhirnya udah selesai kayak gitu. Itu presentasi berapa lama tuh? Kalau di situ presentasinya tuh 10 menit. 10 menit. Itu wajib. Padat banget berarti. Padat banget. Itu saya kurang lebih ada 30 slide. 10 menit 30 slide. Nah, itu jadi bagi-baginya ya per sekian detik gitu. Belum tanya jawab. Tanya jawab tuh sekitar 5 menit. Wih, belum dong. Iya, 15 menit. 15 menit. Jadi harus singkat, padat, jelas. Kalau gitu kalau nggak benar-benar menguasai alat yang mesin yang dirancang. Iya, pasti susah. Udah. Nggak bisa. Nggak bisa, susah banget itu. Terus ada ini nggak? Waktu kan di pertengahan. Iya. Pasti nonton yang sebelumnya itu. Iya. Mungkin ada yang ngerasa, oh ini senasib sama saya gitu. Oh,
ini kayak saya posisinya Oke. atau oh ini bisa saya lebih jago tuh. Oke. Ada yang gitu enggak? Pasti ada, karena di sana juga ada kebetulan satu peserta dari dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Itu juga sendiri, tapi kalau nggak salah dia emang ada dosen, tapi bukan dosen pembimbing, tapi ada dosen ya di sana yang kebetulan ikut acara. Jadi nggak sendiri banget, tapi dia presentasi sendiri. Dan justru saya merasa dia hebat. Kayak dia sendiri, itu posisinya saya lebih dulu presentasi baru dia. Iya. Dia sendiri tapi dia lebih tenang. Di sana saya juga belajar kalau ternyata presentasi itu bukan masalah kita hanya memahami materi aja, tapi gimana kita cara tenang. Tenang di atas panggung. Tenang di atas panggung, tidak grogi, ditanya sama juri kita jawab sebisanya. Itu ternyata poin yang lebih penting. Saya belajar dari abang itu. Sampai sekarang masih follow di IG kebetulan. Sama semua teman yang saya kenal di sana masih mutualan. Karena di sana benar-benar kompetensi, tapi orang-orangnya sportif semua, membantu dan nemenin gitulah. Sampai akhirnya sampai pengumuman pun di sana sebagian besar dapat juara. Kita nggak ada iri sama sekali. Kita malah saling support, saling bahagia. Oh ternyata kamu juga dapat juara ini ya. Ternyata kamu juga dapat juara ini. Jadi sama-sama saling bahagia lah. Positif banget. Positif banget karena benar-benar positif banget. Sesuai dengan slogan teknik mesin kan. Apa dari usaha? Solidarity forever. Jadi di sana benar-benar diterapin tuh. Iya sama panitianya juga diterapin kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Oke. Lantas perjalanan kembalinya gimana? Nah. Mungkin misal kan habis lomba nih, Ya. habis itu kan misal jalan-jalan, Oke. makan ke sini, wisata ke sini sama teman-teman sama cerita lucu apa yang ada di sana? Ada cerita lucu setelah lomba sebenarnya, bukan pas balik setelah lomba. Jadi setelah lomba itu saya diajak sama teman-teman dari Universitas Islam Riau Ya. untuk ikut mereka jalan-jalan karena mereka ngelihat saya sendiri kan, sendiri Kasihan. lontang-lantung lah bisa dibilang. Entah nggak tahu mau kemana, pilihnya sih waktu selesai pengumuman itu ya udahlah ke penginapan, tidur, besok mau namanya pesawat pagi juga gitu kan. Tapi mereka ngajak kapan lagi gitu ke Padang, ditanya kamu udah jalan-jalan belum? Belum bang gitu. Ikut, kita bawa mobil, kebetulan mereka dari Riau kan lewat jalur darat kan, nggak pakai pesawat karena dekat, nggak dekat sih, cuman bisa lewat jalur darat. Bawa mobil dan kebetulan saya diajak juga jalan-jalan keliling Padang sama mereka dan makan. Jadi makan tuh saya awalnya diajak, ayo makan gitu. Mikirnya kan makan sama mereka aja gitu kan. Tapi nggak dikasih tahu nih makan sama siapa. Tapi mereka kayak serius nih. Baca Google Maps di mana nih kira-kira tempatnya nih. Oh ada di sini nih. Saya udah curiga kan. Kayak ini bukan makan sama kita-kita aja deh. Pas selesai jalan-jalan ke tempat makan, di sana lah baru tahu ternyata makannya tuh sama dosen-dosennya, sama kepala jurusan, wakil dekan kalau nggak salah juga ada. Jadi benar-benar saya masih pakai alma mater Undram, sendiri duduk di sana pakai alma mater Undram. Saya udah dosen-dosen dari Universitas Islam Riau. Nyusup. Yusuf kayak ditraktir makan loh, yang gitu kayak gimana ya? Dan mereka tuh benar-benar baik banget di sana loh. Sumpah, walaupun saya orang asing lah bisa dibilang kan, orang dari jauh gitu, orang dari Lombok. Orang dari Lombok, abis itu datang ke Padang, dan mereka juga orang Riau ya, pasti kulturnya kita beda. Tapi kita saya benar-benar disambut di sana sama mereka. Benar-benar diajak makan, dibayarin makan, kayak merasa walaupun saya sendiri di sini, tapi selama perlombaan walaupun saya sendiri, tapi nggak pernah merasa sendiri gitu. Tetap rame. Tetap ada orang baik yang mau ngebantu, yang mau nemenin. Bahkan setelah selesai makan, balik ke penginapan, besoknya langsung ke bandara, itu tuh ketemu lagi sama yang dari Universitas Jember. Jadi benar-benar sendiri. Di bandara pulang pun transit 2 kali, kebetulan dua-duanya delay. Selain sama kepala jurusan, saya ketemu juga sama mereka dari Universitas Jember. Jadi kayak benar-benar nggak sendiri. Benar-benar walaupun di sana saya kesananya sendiri, tapi di Padangnya, pulangnya itu ada temen. Jadi nggak sendiri lah gitu. Dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka karena mereka juga kan jago lah bisa dibilang. Udah next level lah dibanding saya. Banyak pelajaran ilmu-ilmu yang saya dapat dari mereka tentang desain yang mereka sharing-sharing ke saya. Dan banyak juga pelajaran yang saya dapat dari mereka, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ingin sharing dan mengajarkan saya di Padang. Sampai sekarang masih ingat jasa-jasanya orang-orang itu. Yang nggak bisa sebutin mungkin namanya sampai saat ya, tapi tetap saya ingat. Dan sampai sekarang juga masih mutualan. Jadi gitu. Jadi selain juara-juara juga dapat teman, dapat ilmu. Ada pasti. Tidak sia-sia nih kadar ya. Oh, tidak sia-sia. Jadi saya percayanya gini, Blajeng. Setiap perjalanan itu
pasti sudah dituliskan oleh Tuhan. Kayak kita tuh disuruh ke sini, pasti ada nanti dikasih ini. Kita disuruh ke sini, pasti ada dikasih ini. Kalau kita nggak dikasih takdirnya ke sana, pasti ada alasan tertentu. Itu yang saya percaya. Yang awalnya kita ragu, nekat, tapi ujung-ujungnya di sana saya banyak dapat pengalaman, dapat teman, dapat relasi, dapat pembelajaran, juara, dan itu hal yang susah didapatkan gitu loh. Hal yang langka lah untuk kita dapatin di masa sekarang kalau kita nggak berani nekat kayak Berani nekat dari awal kita tadi ya. Terus udah lomba nih, juara, mengharumkan nama teknik mesin non-drum. Gimana reaksi kampus setelah kamu pulang ke balik lagi ke teknik mesin non-drum nih? Temenmu gimana? Dosen-dosenmu gimana? Apa sekarang kalau kamu lewat sama dosen-dosennya yang saling nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin ya, itu berlebihan gitu. Jadi itu berlebihan. Setelah pulang, justru berterima kasih lah sama teman-teman yang udah support, sama keluarga juga, sama banyak lah orang-orang yang udah support selama lomba sampai finalis, ke teman-teman juga. Terima kasih, kayak pulang akhirnya bawa juara juga, jadi nggak bukan sia-sia, bawa pembelajaran juga, jadi benar-benar banyak yang dibawa dari Padang. Jadi pertama yang saya lakukan adalah berterima kasih justru ke mereka. Terima kasih juga ke Kajur, karena kan kebetulan saya juga pulangnya sama kepala jurusan, ketemu kebetulan. Jadi di sana udah banyak ngobrol tentang, juga disuruh untuk ikut banyak lomba lagi. Justru setelah saya pulang, yang saya dapatkan itu adalah semangat gimana untuk menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Karena merasa kurang banget pas sudah lomba di LNTRBM itu, di sayanya kurang banget, banyak yang perlu diperbaiki, dan itu yang saya bawa setelah saya pulang, selain bawa juara. Keinginan yang benar-benar pingin deh kayaknya nih, berapa tahun lagi mungkin setelah saya upgrade skill, yang dimana skill saya masih kurang, saya pingin maju lagi di event itu dengan versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuh, sama ya, lebih pengen improve diri aja rasanya, dan mentalitas yang justru lebih kuat dari sebelumnya. Yang awalnya ada pede, justru lebih sekarang nih yang tabrak aja semua. Kalau ada kesempatan, opportunity, tabrak aja. Mikir apa belakangnya, udah belakangan aja. Resep yang sama, tabrak dulu. Nanti urusan hasil belakangan. Gitu. Teman-teman gimana? Teman-teman justru waktu pulang ke lomba pada nyelamatin pasti. Saya juga makasih sama teman-teman yang udah nge-support. Banyak kepada keluarga juga, terutama teman-teman KMHDT juga banyak nge-support, karena kebetulan saat saya proses pembuatan PPT juga lagi ada jadi CO Simek Ramo juga, itu perlengkapan. Jadi mereka mungkin tahu gimana pusingnya saya setelah saya dapat hasil yang memuaskan balik. Mereka menyelamatkan juga. Saya berterima kasih kepada mereka karena udah ngasih support yang terbaik, teman-teman KMHDT. Dan masih banyak lah support lain, kayak ada support dari seseorang yang mungkin nggak bisa saya kasih tahu. Habis itu sangat berpengaruh jujur supportnya. Masih ada? Nanti kita bahas lagi di luar podcast ini. Oke. Itu sih. Cukup. Untuk itu, entah dari teman-teman, entah dari keluarga, entah dari dosen, entah dari jurusan, fakultas, universitas, seorang, semua membantu. Terima kasih semuanya. Itu dia. Oke. Sepertinya ini sudah sangat lama sekali kita berbincang-bincang. Kita akan udahkan aja ini podcastnya, tapi ada nggak closing statement dulu dari Bli Madi ke sementor yang udah nonton dari awal sampai akhir? Ini untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti lomba. Pesan saya cuma satu kalimat, maksudnya bukan satu kata. Intinya mulai aja dulu. Jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Jangan takut untuk terus belajar. Supaya kita kelaknya menjadi orang yang berani untuk selalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Itu aja. Arti kalau simpelnya tadi itu tabrak. Ntar belakangan gimana caranya, hasilnya udah. Ya, yang penting kita berani belajar dari kesalahan apa yang kita buat, itu pasti bakal ngabari ke diri kita ke depannya. Ya. Jadi intinya tabrak aja dulu. Oke. Sama buat teman-teman yang udah menonton podcast ini dari awal sampai akhir, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan update podcast terbaru dari channel ini. Saya host Ajeng dan
Beli Made pamit undur diri dan Om Santi Om. Kayak Madeti. Sepanam is my way. Goodbye guys.